adalah sadar kepada yang menyaksikan, yang bersaksi, yang disaksikan. Sadar arti nafas, sadar arti tujuan hidup, ya. Sadar ketidakberadaan, ya. Kita adalah sesuatu keberadaan yang tidak ada, keberadaan yang diadakan. Sadar dengan itu adalah akan lebih baik kepada kita semua. Bahwa kita ada diadakan oleh Dia yang Maha Ada. Pada dasarnya Allah tidak membutuhkan kita. Kitalah yang butuh kepada Allah di dalam keberadaan ini. Kita butuh kepada Allah, kepada hidup Allah. Kita butuh kepada segala hal adalah, maka sungguh aneh kata Syaikhullah manusia yang lari dari Allah. Sungguh aneh manusia mencari sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah untuk dirinya. Nah, inilah kehidupan sesungguhnya adalah proses penyadaran, ya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW di penghujung perjalanannya adalah berjalan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Adalah Isra perjalanan dohirnya, tubuhnya, Mi'raj perjalanan ruhnya. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan dohiran wa batinan. Perjalanan yang tidak bisa hanya satu saja, tetapi adalah perjalanan jasad dan perjalanan ruh, ya. Dan itulah untuk mencapai kesadaran. Karena pada dasarnya pada saat kita di dalam alam arwah, sahabat, kita penuh dalam kesadaran 100%. Pada saat kita dalam kesadaran yang 100%, kita berdiskusi bahkan dengan Allah. Allah bertanya, alastu birabbikum? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Tetapi di alam dunia ini, pada saat kita sudah lahir, kita kehilangan jati diri kita. Ya, akhirnya Allah menjadi goib, kitalah yang menjadi dohir. Padahal sebenarnya manusia yang goib, Allah lah yang dohir. Seharusnya manusia yang tidak ada, Allah lah yang ada. Nah, mengembalikan kesadaran itu, sahabat, itulah yang membuat manusia tidak bahagia di dunia ini. Manusia tidak bahagia di dunia itu dijamin itu karena ketidaktenangan. Dan ketidaktenangan disebabkan ketidakadaan kesadaran. Tentang kesadaran hidup yang dihidupkan. Maka sebenarnya kita ini adalah hanya bayangan, adalah merupakan sebagai al-alam, ya. Boleh juga kita disebut alam, boleh juga disebut makhluk, boleh juga kita disebut syai'in. Maka segala alam, segala makhluk, segala kaun, segala syai'in halikun, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maka setiap hari sebetulnya yang kita lakukan adalah untuk menyadarkan. Adapun bentuk ritual ibadah sebetulnya untuk menyambungkan, untuk memberikan kesadaran siapa yang hidup dalam ibadah itu. Kenapa kamu bisa ruku? Kenapa kamu bisa i'tidal? Kenapa kamu bisa tumaninah? Kenapa kamu bisa mengerti, bisa tartib dalam bacaan? Siapa yang membuat diri kita tartib? Bukan sholatnya sebetulnya. Bukan ruku sujudnya. Bukan berapa lama sujudnya. Tapi sadarkah? Kenapa saya bisa sujud? Apakah siapa yang sujud ini? Apakah tubuh ini yang sujud? Ataukah karena hidup saya yang sujud? Maka disinilah sesungguhnya manusia kehilangan arah. Manusia tidak tahu lagi siapa dirinya. Akhirnya manusia dalam sekian ribu tahun menciptakan agama. Akhirnya terbitlah memahami Tuhan secara doktrin, secara dogma. Tuhan dianggap makhluk. Allah kayak duduk di atas aras. Akhirnya dia merasa bahwa dia bekerja untuk Allah. Kemudian diibadah kepada Allah. Tapi dia nggak ngerti pada Allah. Karena tadi dari awal konsep kesadarannya tidak ada. Maka muncullah ritual-ritual yang kehilangan spiritual. Ritual-ritual yang tidak
tersambung dengan yang menyuruh. Karena Allah sebenarnya adalah dari awal pun bukan itu tujuannya. Karena tadi bagi Allah kita ini menciptakan kita ini zaij. Allah mau mengadakan ya terserah dia. Allah meniadakan terserah dia. Tapi kemudian manusia kehilangan dirinya sehingga dia merasa penting. Dia merasa, nah inilah di sini sahabat dari pertanyaan Mas Yusuf. Ada manusia yang lebih rendah dari binatang. Tadi semua ya. Manusia yang lebih rendah daripada binatang inilah yang tidak bahagia. Pada dasarnya kalau kita saksikan hari ini sahabat, manusia sudah melewati batas kemanusiaan. Ya, binatang tidak ada yang membunuh anaknya. Binatang tidak ada yang meniduri anaknya. Binatang tidak ada yang, tapi sekarang manusia sudah betul-betul melampaui batas kemanusiaan sahabat. Oleh karena itulah dari pertanyaan Mas Usman tentang manusia yang lebih rendah daripada iblis, ya pada dasarnya inilah yang harus disadari oleh kita, sadar atau tidak sadar bahwa kita ini sudah kehilangan jati diri kemanusiaannya. Maka di dalam Al-Quran Allah mengumpamakan diri kita dengan 4 panggilan minimal. Dipanggilnya kita sebagai bashar. Dipanggilnya adalah kita sebagai ins. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, tapi dipanggil pula kita adalah sebagai insan. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Tapi kita juga di penghujung adalah setelah mengenali sebenarnya sejatinya diri dan kita di penghujung perjalanan itu menjadi manusia. Ingat, penghujung perjalanan kita ini menjadi manusia. Itulah yang Allah sampaikan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maka perjalanan manusia diabadikan dalam Al-Quran. Kisah Adam ada diabadikan. Adalah seolah-olah awal penciptaan kita itulah kisah Adam. Maka Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah. Sebagai mufatahah. Maka Al-Fatihah, siapa yang mengerti Al-Fatihah dan menemukan Al-Fatihah pada dirinya. Dan sesungguhnya tubuhnya lah Al-Fatihah itu. Maka dia tidak akan, yang tidak mengerti Al-Fatihah, dia tidak akan bisa membuka kunci Alif Lam Mim. Kalau dia tidak bisa membuka kunci Alif Lam Mim, maka dia akan sulit masuk dalam surat Al-Baqarah. Karena diawali surat Al-Baqarah itu dengan Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Harus tiap hari dia gonjang-ganjing keraguan. Ragu tentang janji Allah. Ragu kepada Allah, ragu tentang balasan Allah, ragu tentang hidup, ragu tentang mati, ragu semuanya. Karena tidak mengerti. Akhirnya manusia terjebak dalam ritual yang ada gunanya. Sampai Allah ingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Nah, disinilah akhirnya manusia setelah sekian ribu tahun. Kisah agama itu baru 3.000 tahun. Sementara kisah manusia adalah sebenarnya udah jutaan tahun. Walaupun Nabi Adam baru 10.000 tahun. Ya. Nah inilah karena manusia tidak sadar, tidak mengerti. Bagaimana Allah membuat kisah kehidupan ini, sahabat. Nah sesuai dengan pertanyaan Mas Usman, manusia yang lebih rendah daripada iblis. Kenyataannya dalam kitab Talbis Iblis, manusia kebanyakan adalah masuk golongan munafik. Siapa dia? Mereka yang berkata wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi kenyataannya manusia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman pada hari akhir. Bahkan tidak memahami apa itu akhirat. Apa itu dunia, apa itu akhirat. Akhirat diperlambangkan sebagai sebuah tempat. Pada akhir dari hidupmu itu akhirat. Sementara manusia selama Allah nyebako, maka
tidak akan ada akhir. Hanya hidup, mati, hidup, mati. Itulah Al-Quran menjelaskan kaifa takfuruna billah. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu berbuat kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kalian semua awalnya mati. Tapi Allah menggunakan taknya adalah menggunakan alif. Sesungguhnya sebelumnya kamu itu pernah mati. Fa'ahyakum. Kemudian menggunakan juga alif. Hidup. Summa yumitukum. Kemudian dimatikan lagi. Summa yuhyikum. Summa dihidupkan lagi. Barulah di penghujungnya. Summa ilaihi turja'un. Artinya bahwa untuk sampai kamu lulus. Itu akan mengalami sebuah proses pengulangan. Ya. Maka inilah yang harus dipahami di dalam kehidupan, sahabat. Karena hidup adalah merupakan sekolah. Sekali lagi, jangan merasa penting kita dalam hidup ini. Karena bagi Allah, tadi adalah Allah tidak butuh dengan kita. Ya. Maka itulah dalam hikam sebenarnya, di mata Allah kita tidak ada. Kalau kalian paham. Allahu syai'amah wa huwal ana alaihi kan. Allah itu dahulu ada sendiri. Dan sekarang pun hanya Allah yang ada. Nah disinilah perasaan manusia yang merasa ada. Inilah manusia masuk ke dalam dongeng Allah yang dia merasa sendiri real. Dan inilah yang luar biasa daripada hukum Allah. Sampai inilah Syaikhullah ingatkan kepada kita tentang manusia yang dihijab oleh Allah adalah dari ketidakadaannya, ya. Karena manusia terhijab dari Allah karena di dalam sebuah hikmah Syaikhullah menjelaskan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas adanya kemahakuasaan Allah, dia menghalangimu dari melihat Allah dari apa yang tidak ada di sisi Allah. Nah itu, kita tidak ada di sisi Allah. Seluruh alam ini hakikatnya tidak ada. Sahabat harus pahami bahwa ada dan tidak ada itu harus dipahami. Kenapa sifat wujud kepada Allah itu sifat nafsi hanya satu. Yang boleh wujud, yang boleh ada itu hanya Dia yang ada. Nah, keberadaan seluruh makhluk ini ada yang diadakan. Artinya adalah muhaddas. Artinya adalah baru. Dan segala yang baru butuh kepada yang qadim, yang mengadakan. Maka nanti di perjalanannya adalah tentang saksi menyaksikan. Tetapi siapa yang bersaksi, siapa yang disaksikan, dan siapa yang menyaksikan. Seharusnya ketidakberadaan kita makhluk ini hanyalah yang menyaksikan. Bukan yang bersaksi dan bukan yang disaksikan. Maka disinilah kenapa tubuh manusia dibagi adalah ada jasad, ya, ada ruh, ada hidup. Ya, tadi semua. Karena sesungguhnya yang bersaksi adalah Rasulullah, ruhmu itu. Yang disaksikan adalah Allah, hidupmu itu. Dan yang menyaksikan adalah jasadmu, Adam. Adam adalah jasadmu, Muhammad adalah ruhmu, Allah adalah hidupmu. Itulah yang bersaksi adalah ruh, yang disaksikan adalah hidup, yang menyaksikan adalah tubuh. Jadi Muhammad menyaksikan Allah, Allah menyaksikan Muhammad, Adam ikut menyaksikan. Jadi, Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang bersaksi. Dipahami. Nur Muhammad yang bersaksi, Nurullah yang disaksikan, Nur insan yang menyaksikan. Pahami itu sahabat ya. Jadi disinilah yang harus kita dari awal supaya kita nggak lelah dalam hidup. Pada saat kita sudah mengerti tentang hakikat diri kita. Nah inilah sehingga kita ada Allah mengisahkan dari Al-Quran surat Al-Fatihah. Masuklah Al-Baqarah. Maka di Al-Baqarah itu supaya kita itu mengerti siapa diri kita. Karena kalau seandainya kita tidak diawali dengan menyembelih diri kita sendiri di surat Al-Baqarah itu.
maka kesananya kita akan nyasar-nyasar. Bahkan sebenarnya bagi orang yang mau menyembelih dirinya di surat Al-Baqarah itu, sesungguhnya hari ini dia sudah bisa menikmati telaga Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Syaratnya fasolli li rabbika wanhar. Maka bersolawatlah. Solawatlah untuk tubuhmu. Salatlah untuk ruhmu. Dan wanhar, sembelihlah jasadmu. Begitu. Itu sebenarnya tentang kisah itu. Maka itulah kenapa setelah Al-Fatihah disambungkan dengan kunci Alif Lam Mim, harusnya manusia itu adalah tiada ragu pada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah ini pahami ya. Adalah dia orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, siapa yang gaib itu? Tadi. Maka disinilah selamat kamu tidak akan iman kepada yang gaib itu sebelum kamu membunuh dirimu sendiri. Maka itulah surat Al-Baqarah mengisahkan tentang bagaimana umat Nabi Musa, perjalanan Bani Israel yang begitu luar biasa. Bani adalah kaum Isra yang berjalan kepada Allah. Maka disitulah suluk bagaimana termasuk bukan hanya umat Bani Israel, tetapi nabinya Musa pun adalah melaksanakan suluk yang nanti di surat Al-Kahfi Musa belajar dari Nabi Khidir. Kenapa? Karena kegagalan di dalam surat Al-Baqarah itu. Bagaimana Nabi Musa digonjang-ganjing adalah. Nah inilah yang harus dipahami oleh diri kita. Di dalam surat Al-Baqarah itu diawali juga tentang kisah Adam, tentang iblis, tentang golongan iman, tentang golongan munafik. Nah disinilah sahabat yang Mas Usman, manusia yang lebih rendah dari binatang dan iblis itu adalah tadi. Itulah dalam kitab Talbis Iblis, kebanyakan manusia itu neraka jahanam adalah di lantai ke-7, paling rendah, paling panas di bawah. Sementara iblis lebih rendah adalah dia dikisahkan hanya lantai 2 saja. Ya, tetapi innal munafikuna fid darkil asfala minan nar. Karena tadi kita berkata iman pada Allah tapi tidak iman. Kita beriman kepada hari akhir yang ditakutkan hari ini. Allah sudah menjamin, nggak yakin dengan jaminan Allah. Allah sudah maha pemaaf, takut dengan ampunan Allah. Tadi Allah mengajak kebaikan, malah saling membenci. Allah ingin menyatukan, malah memecahkan. Terus di mana manusia lebih baik? Ingat, iblis itu lebih baik dari manusia. Abah katakan, iblis itu makhluk yang paling konsisten. Sekali tidak mau sujud kepada makhluk, dia tidak mau sujud kepada makhluk. Itulah sampai dia berani diusir oleh Allah karena cintanya kepada Allah. Ingat, iblis itu konsisten. Maka barangkali tidak ada kisah dalam Al-Quran atau kisah dimanapun ada iblis yang datang ke ustadz, ke kiai tobat. Maka itulah dia melaksanakan ketaatannya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugasnya. Hakikat iblis adalah nafsu amarah, sifat api pada diri kita. Ya, inilah kelebihan iblis. Pada saat seluruh malaikat disuruh sujud kepada Adam dan iblis tidak mampu menyaksikan Allah pada Adam, daripada aku tidak sujud pada Allah, lebih baik aku milih diusir oleh Allah. Itulah hebatnya iblis. Tapi sebaliknya kita manusia, wa minan nasi may yaqulu amana billah, ngaku iman, tapi tidak pernah menunjukkan manusia yang beriman. Mengaku manusia kita ini, tapi tidak pernah menunjukkan kemanusiaan. Maka yang muncul malah lebih buruk daripada iblis. Coba perasakan, iblis itu diusir, salah sekali, diusir dari sorga bahasanya. Tapi manusia kita ini tiap hari berbuat salah, malah ingin masuk sorga. Coba pikirkan dengan baik-baik. Iblis salah sekali, diusir. Pahami tentang pengusiran ini. Iblis salah sekali diusir dari sorga. Manusia salah kita tiap hari ingin masuk sorga.
Tetapi iblis walaupun begitu adalah makhluk yang sangat mencintai Allah. Sampai hari ini, iblis itu adalah sangat mencintai Allah. Dan dia siap berkorban demi cintanya kepada Allah. Itulah waktu Allah bertanya kepada iblis. Qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Hai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepadaku, kepada Adam, bersama-sama dengan para malaikat? Tetap iblis berkata, tidak ya Allah. Qala lam akun liasjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Jadi iblis berkata, aku tidak akan menyembah tanah, tidak akan menyembah basyarun yang diciptakan dari tanah dan salsal. Tapi kita manusia tiap hari menyembah sawah, menyembah kebun. Tadi semua. Iblis saja tidak mau adalah sujud kepada tanah dan api, solsolin dan hamain masnun. Kata iblis, qala lan akun li asjuda li basharin khalaqtahu min solsolin min hamain masnun. Aku tidak akan pernah sujud tadi, ya. Aku tidak akan pernah sujud daripada makhluk yang dibuat daripada sol-sol dan hamain. Tapi kita manusia adalah selalu sujud justru pada makhluk. Padahal kita ngomong, simpan saja susi di situ, ngariweukeun isuk-isuk, simpan makan di situ. Ya. Inilah perbedaannya manusia. Manusia ini adalah kadang-kadang kita ini nggak ngerti siapa diri kita. Ya. Siapa diri kita ini? Kita ini merasa lebih baik setiap hari. Iblis sekali berkata, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Itu diusir oleh Allah. Tapi kita merasa, ya kalau bukan saya. Tadi semua, saya kan, kalau bukan saya. Sebenarnya kalau nggak ada saya, ini tadi semua. Ya saya walaupun udah tua, tapi ibadah saya masih jalan. Tuh, selalu. Seandainya saya ini kan, walaupun malas, duit saya banyak. Tadi semua. Manusia terus membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Manusia nggak sadar lebih buruk dari iblis, sahabat. Pahami ini. Maka hidup ini bukan tentang banding-membandingkan sebenarnya. Ada tentang penghambaan, tentang ketaatan, tentang kepasrahan kita kepada Allah. Dan itulah makanya kenapa seorang ulama menulis kitab Talbis Iblis. Dan iblis adalah mendapatkan neraka bahasanya yang paling dingin. Sementara manusia, innal munafiquna fid darkil asfal. Coba bayangkan. Bahkan kayak manusia. Kayak sholat, kayak ibadah, kayak beneran. Tapi iman enggak pada Allah. Kenal juga enggak pada Allah. Dan dia taat juga enggak pada Allah. Allah nyuruh berbuat baik, dia malah balas sebaliknya. Allah nyuruh sedekah, dia enggak mau. Allah nyuruh zakat, dia enggak mau. Allah suruh menyayangi orang miskin, enggak mau. Allah nyuruhi tadi semua kepada orang fakir, enggak mau. Allah suruh membantu orang susah, enggak mau. Terus, di mana kamu itu? Sebagai manusianya. Coba lihat, saksikan oleh kalian. Tonton TV tiap hari. Adakah kalian merasakan bahwa sesungguhnya manusia sekarang sudah lebih buruk dari iblis? Iblis sampai hari ini masih tetap taat pada Allah. Pada saat Allah mengatakan, "Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Iblis bingung. Apa yang kusujudi? Tuh. Tapi manusia nggak bingung, tiap hari nyembah kantor. Tiap hari nyembah sawah. Nyembah kebon. Nyembah manusia. Nyembah atasannya. Nyembah dunungannya. Coba. Iblis saja bingung disuruh sujud. Tadi. Sujud bukan berarti sujud. Sujud penghambaan. Merasa kamu adalah. Nah tadi. Inilah yang manusia. Kadang-kadang dikir-dikir. Tapi tetap iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari kamu. Aku lebih baik dari orang lain. Aku lebih baik dari suku itu. Aku lebih baik dari agama itu. Coba sadari. Sebenarnya kita ini malah lebih buruk daripada iblis. Ya. Kalau kamu merasa lebih baik.
Artinya segala ketaatan kamu itu adalah perbuatan kamu. Kalau kamu merasa lebih soleh, berarti kesolehan kamu itu adalah perbuatan kamu. Kalau kamu merasa berilmu, berarti sekarang ilmu kamu itu adalah ilmu itulah milik kamu. Maka jangan aneh sekarang di akhir zaman ini manusia adalah menjual belikan ilmu. Manusia merendahkan ilmu. Manusia cari makan dengan ilmu. Manusia yang sudah terjebak dari semua, ya. Belajar Johar Maknun, terjebak dengan Johar Maknun. Belajar Alfiyah, terjebak dengan Alfiyah. Belajar ini, manusia sekarang ini. Belajar tahfidz, terjebak dengan tahfidz. Tadi semua. Jadi ahli kiroat, terjebak dengan kiroat. Allahnya hilang. Tadi semua. Nah inilah. Akhirnya timbul merasa anak khairun minhu, aku lebih baik. Ingat Pak, sahabat. Iblis itu merasa lebih baik hanya sekali. Kita setiap saat. Aku merasa lebih baik. Begitu lihat orang memandang dengan cibir. Walaupun dia hidup. Tapi aku sholatnya lebih banyak. Oh, dalam hati. Itu iblis itu. Setiap ada perasaan aku lebih baik. Kenapa merasa aku lebih baik? Sementara iblis sendiri Pak. Jujur saja Abah mengatakan. Coba kalian baca kitab Talbis Iblis. Luar biasa. Ya. Bagaimana iblis itu pernah debat dengan Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa bertanya, kenapa iblis? Kalau seandainya kamu waktu itu sujud saja pada Adam kisahnya, maka tidak akan ada kisah yang panjang ini. Gitu bahasanya. Walaupun sebenarnya semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Tapi yang ingin dikisahkan oleh Allah dan juga adalah buat pelajaran kepada kita. Bahwa iblis ternyata lebih baik daripada kita. Jadi kita selalu ingin surga, tapi berbuat salah terus. Keinginannya surga, tapi perbuatannya perbuatan setan. Sementara iblis sebaliknya. Tadi, dia taat kepada Allah. Dengan apa taatnya? Mungkin kalian bingung. Kok Abah berkata iblis itu lebih taat daripada kita? Iya. Karena pada saat Allah mengisahkan tentang surat Al-Hijr itu. Bagaimana mengisahkan penciptaan pertama kali Adam dan Allah meniupkan ruh pada Adam. Dan kemudian Allah memerintahkan sujud kepada Adam. Ruh Adam. Karena ruh Adam itu bukan Adam. Itulah maka orang suka pengujud. Mana hamba, mana Adam, mana ruh Adam. Mana Abasetu, mana ruh Abasetu. Abasetu yang sebenarnya ini bukan yang kelihatan. Justru yang Abasetu yang sebenarnya yang sedang ngomong ini. Yang sedang hidup ini. Yang sedang mendengar ini, yang sedang melihat ini. Bukan tubuh ini Abasetu itu. Nah disinilah tentang iblis juga sama. Ada manusia yang melihat tubuhnya. Karena dia, tapi ada manusia yang sudah mengerti, melihat ruhnya. Maka harusnya bagi kita yang mau pulang pada Allah, pandanglah dirimu sebagai ruh. Karena yang ditiupkan oleh Allah itu ruh. Dan yang bisa kembali pada Allah itu kalau sebagai ruh. Bukan sebagai jasad. Nah disinilah yang harus dipahami. Badanmu ibadah 1 miliar tahun sekalipun. Selama yang ada jasadmu itu Allah ingatkan. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunah. Sia-sialah di sisi Allah. Kenapa? Karena tubuhmu tidak ada di sisi Allah. Ingat. Tubuhmu kita ini tidak ada di sisi Allah. Yang ada itu adalah tadi. Yang dari dia. Yang bisa berhubungan dengan dia itu bukan lewat jasad kita. Yang bisa berhubungan dengan dia itu adalah ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Sementara iblis konsekuen. Begitu. Fakta Allah faidah sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Semuanya malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semuanya serentak. Illa iblis tuh. Si iblis itu. Iblis juga bingung. Mungkin bertanya pada malaikat, hei Jibril, Mikail, kenapa kalian sujud pada Adam? Gitu. Nah itu. Kenapa kamu sujud pada tubuhmu? Begitu sebenarnya. Nah itu. Kenapa sujud pada sujud? Kata iblis, aku nggak berkait. Aku hanya, walaupun aku melihat tubuh, yang aku lihat adalah Allah yang dia ditiupkan pada diri tubuh itu. Nah itu paham itu. Ini kisah ini sebetulnya berkisah kepada diri kita juga. Jangan kita menyembah tubuh.
Jangan kita tunduk patuh pada wujud batin dohir yang palsu ini. Karena sebenarnya diri kita, sebenarnya Abah bukan ini. Yang Abah itu bukan yang kelihatan, yang pakai peci, pakai kacamata. Ini bukan. Ini hanya cangkang. Abah ini yang sedang ngomong. Abah lah yang sedang ngomong ini. Yang sedang bicara. Bukan tubuh ini. Tubuh ini adalah hanya merupakan orang-orangan. Yang sebetulnya hanya untuk memperlihatkan adanya Abah di dalam. Nah itu sebenarnya. Maka disitulah iblis lebih cerdas. Pada saat yang terlihat iblis ada cangkang orang-orangan ini. Iblis tidak mau sujud. Makanya kata Allah. Maka illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Kata Allah, ya iblis malaka Allah takuna ma'asyajidin. Hei iblis, kenapa sih kamu tidak mau sujud? Tuh, kata iblis, tidak ada alasan bagiku untuk sujud pada Adam. Qala lam akun li asjuda li basyarin. Tuh. Qala lam akun li asjud. Aku tidak akan sujud pada basyar. Aku tidak akan sujud pada makhluk. Aku tidak akan sujud pada kebun. Aku tidak akan sujud pada pekerjaan. Aku tidak akan sujud pada atasanku yang manusia itu. Aku tidak akan sujud pada makhluk. Begitu sebenarnya iblis itu ngomongnya. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Nah disinilah kita harus mengerti tentang kisah iblis. Betapa setianya pada Allah. Sampai Allah mengancam. Kalau kamu tidak mau sujud kepada Adam. Aku akan usir. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Aku akan usir. Kata iblis. Dengan senang hati ya Allah. Aku tidak apa-apa. Karena bagaimanapun aku tidak akan mau. Sampai kapanpun tidak akan sujud pada makhluk. Nah itulah. Tapi kita manusia sujud pada tubuh kita. Kita sujud pada segala apa yang makhluk. Baru manusia baik sedikit yang suka ngasih duit sedikit sujud ke situ. Baru manusia pada memberikan manfaat sedikit sujud ke situ. Nah, ini ketololan manusia. Manusia dikira sujud itu adalah sujud sebagaimana sujud. Sujud sholat itu nggak penting sebenarnya. Tapi yang penting sujud pada Allah. Bagaimana hatimu selalu sujud pada Allah. Ruku pada Allah. Itulah yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu asyidda wala kufar. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujada. Nah itu. Siapa yang ruka'an sujada itu? Yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Siapa yang beridho kepada yabdagun selalu mencari ridho Allah itu? Simahum fi wujuhihim. Min asari sujud. Selalu tampak di wajahnya bekas tanda-tanda sujud. Selalu kelihatan apa tanda sujudnya. Mudah memaafkan. Mudah menyayangi. Mudah memberi. Tadi saling menyatukan. Saling mendamaikan. Itulah tampak sujud. Bukan nonong di jidat hitam. Inilah ketololan manusia. Buat apa? Tadi semua. Bahkan kata Abah, orang yang jidatnya hitam karena sujud itu. Paling bodoh itu. Tadi semua. Paling ria itu. Wong dengan ibadah tubuh saja udah ria. Hum yuro'una. Ini tandain. Nah ini karena kebodohan membaca ayat. Sahabat. Jadi sekali lagi. Dalam kitab Talbis Iblis. Iblis itu mendapatkan neraka yang paling ringan. Sementara kita manusia kebanyakan. Innal munafiquna fid darkil asfala minan nar. Karena kita mengatakan iman. Dan kita sujud kayak yang beneran. Tapi sujudnya kepada makhluk. Sujudnya kepada tubuhmu. Itulah Allah ingatkan tadi. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa. Setiap yang bernapas. Yang berjiwa. Akan mencicipi mati. Nafsun itu adalah mu'annas. Maka mu'annas harus dengan memiliki sifat juga dengan mu'annas. Kullu nafsin da'iqatun. Da'qoyaduku da'ikun. Da'ikun itu da'ikotun. Karena da'ikun itu muzakkar. Maka kullu nafsin da'ikotul maut itu ada setiap manusia hanya akan mencicipi mati. Manusia yang sadar ngerti tidak akan mati. Karena mati itu tidak ada. Karena kita yang sebenarnya bukan tubuh ini. Nah, adapun kita adalah harus melakukan perjalanan. Kembali dan ditiupkan oleh Allah itu kembalikan.
Nafahtu fihi min ruhi. Kembalilah kepadaku apa yang telah kutiupkan pada dirimu itu, hidupmu itu. Nah ini malah sibuk ngurusin jasad, ungkat-ungkat dan jumlah rokaat, cari pahala. Maaf. Karena ini udah salah kaprah. Padahal salah kaprah ini udah Allah ingatkan, fawailul lil musallin. Ya. Dan Allah pun ingatkan, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Jadi bukan ungkat-ungkatannya itu. Akhirnya merasa lebih baik dari orang lain yang tidak sholat. Merasa lebih mulia dari orang lain yang tidak sholat. Inilah persoalan kalau kita nggak ngerti hakikat diri kita. Diibadahkan jadi barsiso. Kalau nggak ngerti hakikat diri kita. Dikasih ilmu jadi barsiso. Dikasih harta jadi korun dan salabah. Dikasih jabatan jadi Fir'aun. Karena kita nggak ngerti hakikat diri kita. Inilah persoalan. Maka Mas Usman tentang manusia yang lebih buruk daripada binatang dan iblis itu adalah memang kenyataan. Iblis itu sangat cinta pada Allah. Pada saat Allah bertanya kepada iblis, Allah nggak perlu, Allah tuh tahu kok, Allah juga yang buat. Cuma ini kan kisahnya buat kita. Iblis begitu tuh karena tadi itu juga kisahnya buat kita. Masa Allah bertanya? Nah, itu. Tapi disitulah Allah sering bertanya. Seperti kata, qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud bersama dengan para malaikat? Iblis dengan konsekuen, dengan yakin. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan sujud kepada apapun yang bukan Allah. Nah, sahabat, sujud itu bukan berarti sujud begitu. Hati-hati, kamu adalah menyembah makhluk. Ya. Itulah kenapa dalam tubuh kita ada syirik jali. Jangan sampai tubuh ini menyembah. Sebut syirik jali penyembahan dengan jasad. Pada saat jasadmu merengkuh pada makhluk. Bukan merengkuh sebagai tanda adalah kamu hormat. Karena memandang dia lebih baik dari segi keilmuan. Maka lebih daripada itu tiada alasan kepada kamu adalah untuk melakukan itu. Kita nggak sadar tiap hari adalah lebih buruk dari iblis. Dari semua. Di perusahaan kita merasa lebih baik dari teman kita. Merasa perusahaan dengan perusahaan merasa lebih baik. Ini kita ini sebenarnya sadar nggak sadar. Padahal iblis itu satu kali merasa lebih baik. Ana khairun minhu. Terusirlah dari Allah. Bayangkan. Kita setiap hari merasa lebih baik. Merasa lebih baik dari adekmu. Merasa lebih baik dari kakakmu. Merasa lebih baik. Atau orang tua merasa lebih baik dari anaknya, merasa lebih baik dari ini, merasa lebih baik kiai, merasa lebih baik sebagai kiai. Saya kiai, saya mondok saya lebih lama dari dia tuh. Saya kan lebih baik, alfiah saya lebih lancar. Apa abah saya tuh alfiahnya jelek? Hai, lebih baik. Setiap hari kita nggak sadar. Padahal iblis merasa lebih baik sekali terusir. Jadi iblis sekali berbuat salah, terlempar dari sorga. Manusia tiap hari berbuat salah, ingin masuk sorga. Sungguh keanehan. Inilah. Maka inilah sahabat pahami tentang kisah iblis yang luar biasa ini. Dan kesetiaan iblis sampai hari ini. Tidak ada iblis yang datang pada manusia, pada kiai, apa saya mau tobat hari ini. Tetap dia melaksanakan tugasnya. Sebagaimana memang yang demikian yang ditetapkan oleh Allah. Jadi intinya apa? Iblis itu menerima kodok dan kodar. Dia menerima. Sebenarnya pada saat dia disuruh sujud oleh Allah. Memang Allah yang menutup iblis itu. Maka waktu kata Allah. Faida sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi. Malaikat semuanya menyaksikan ruh. Maka dia sujud kepada ruh itu. Bukan pada tubuh Adam. Malah sebaliknya malaikat itu tidak melihat tubuh Adam. Nah tadi, di mata cahaya, di mata Allah, tubuh jasad ini nggak ada. Ingat, paham itu. Malaikat juga pada saat itu kenapa sujud pada Adam? Di mata malaikat Adam itu tidak ada. Karena Adam, Ain Dalmim, Adam. Yang ada ruh Allah. Maka sujud pasajadal malaikat kulluhum ajmaun. Illa iblis. Nah iblis kebalik. Yang dilihat tubuh. Si Adam,
Bagaimana gua mau sujud ini? Nah, sementara aku jadi guru para malaikat. Malaikat itu cerdas karena aku. Malaikat kok, maka itulah, hei kalian murid-muridku. Mungkin iblis itu ngomong begitu. Hei kalian murid-muridku. Apa yang kau lakukan? Aku mengajarkan kamu ribuan tahun, jutaan tahun. Untuk sujud dan ruku pada Allah. Kenapa kau sujud pada Adam? Ini sahabat, kisah ini harus dipahami dengan baik. Supaya bisa diterapkan pada diri kita sendiri. Pada tiap hari. Prakteknya telah terjadi hari ini. Kisah ini sedang terjadi hari ini. Manusia sujud bukan kepada Allah. Nah, tadi semua. Ya, disinilah berarti siapa diri kita ini. Maka kenapa kita kebanyakan merasa lebih baik dari orang lain? Ya, kitalah iblis itu sekarang itu. Tadi semua. Ya, kisah itu sedang terjadi hari ini. Ustadz merasa lebih baik dari ustadz ini. Kiai merasa lebih baik dari ini. Habib merasa lebih baik dari Habib ini. Ustadz ini merasa lebih baik dari Habib itu. Inilah manusia. Selalu anda khairun minhu. Aku lebih baik. Kalau bukan saya. Kalau bukan karena saya. Kalau tidak saya tolong. Kalau tidak saya bantu. Tuh. Ini. Begitu ada dapat menang. Wah saya lah. Saya sebagai. Inilah sahabat. Coba mari kita sadari. Bahwa kita telah terjerumus jauh. Sekarang ini adalah ke dalam kenistaan yang jauh lebih buruk daripada iblis sekali. Inilah yang menjadikan kita sedih. Maka kehidupan ini demi Allah bagi Abah pribadi, ya Allah sudah menjenuhkan. Ya. Maka itulah Abah selalu minta, ya Allah pagi saya ingin pulang siang, ya Allah. Kalau siang, ya Allah saya ingin pulang malam. Saya tidak punya apa-apa, ya Allah cukuplah Engkau. Saya tidak butuh pahala dengan Engkau. Saya tidak butuh surgamu. Saya tidak butuh pahalamu. Yang saya butuh Engkau, ya Allah. Karena apa yang bisa saya bawa? Tidak ada sebuah bekal yang lebih baik kecuali Engkau. Tidak ada yang kutuju kecuali Engkau. Maka ya Allah, ya Karim, sahabat, bagi orang yang sadar hari ini, pasti dia meminta pulang. Ya. Dan bagi kalian yang merasa nyaman, nah inilah, marilah berpikir ulang. Lihatlah dirimu, pasti ada yang salah. Kalau kalian merasa nyaman dengan kehidupan ini, menyaksikan tadi semua adalah iblis-iblis yang sudah bersorban. Manusia-manusia yang iblis-iblis berdasi. Tadi yang berbeda seperti dulu. Maka kalian sudah tidak merasakan bagian daripada tidak merasa lagi berbeda. Karena sudah mayoritas dari semua. Ya. Inilah sahabat. Ya. Maka kenapa Bang kemarin bertanya, kalau Abah disuruh milih antara uang 1 miliar dolar dan mati, Abah milih mati. Kan tadi. Ya. Jangankan 1 miliar dolar. 2/3 dunia seperti Nabi Sulaiman dan mati, Abah tetap pilih mati. Ya. Kenapa? Karena Allah terlalu agung. Dan kematian itu adalah bukan sekarang tidak bersama Allah. Sekarang pun bersama Allah. Tapi kebersamaan bersama Allah pada saat keberadaan dirimu ini tidak sempurna, sahabat. Tidak sempurna. Karena kesenangan dengan dohir itu ada kenyang, ada nggak kenyang. Kesempurnaan, jadi kesempurnaan pulang pada Allah itu dengan batin sempurna. Kalau dengan jasad saja tidak sempurna. Karena seandainya kalau hanya dengan jasad saja kita ini ada sakit, maka tadi kadang-kadang kita bisa terima sehat, tapi kita kurang bisa menerima sakit. Kadang kita bisa menerima mudah, tapi kita nggak terima susah. Nah inilah maka kesempurnaan kebahagiaan itu bukan di sini, tapi di alam batin, kembali kepada Allah. Tadi semua, ya. Karena kebahagiaan alam dohir ini ada batasnya. Itulah kenapa kamu punya mobil 1 ingin 2, 2 ingin 3, 3 ingin 5, ingin 10. Sawah punya 1 kotak, pengen 2 kotak, 3 kotak. Dan selalu itulah persoalan yang ada, sahabat. Ya, mari memahami kisah ini dengan baik tadi semua dan terapkan pada diri kita. Pada dasarnya kitalah iblis itu hari ini. Kita selalu merasa lebih baik dari siapapun. Kita merasa lebih mulia dari siapapun. Merasa lebih berilmu dari siapapun. Maka inilah kenapa konsep baginda Nabi mengajarkan kepada kita dari awal pun adalah al-mutu qabla an tamutu. Mati di dalam sejorening urip
supaya urip sejono ning mati. Kenapa? Supaya tidak riya dalam ibadah, supaya tidak syirik jali pada tubuh, supaya tidak syirik hobi pada hati, supaya tidak syirik syir pada ruh, supaya tidak merasa mencari amal, supaya merasa itulah kalau kita sudah al-mutu qabla an-tamutu, kita bahagia dengan rahmat Allah, bahagia dengan ibadah yang sedikit tapi dari Allah, bukan ibadah banyak tapi adalah menyaksikan adalah kelebihan diri sendiri. Sahabat, kisah surat Al-Hijr ini luar sungguh dasar. Sampai hari ini tidak ada iblis yang datang. Tapi justru manusia berduyun-duyun menuju iblis. Datang ke Gunung Kemukus. Datang ke Gunung Kawi. Jarah ke Bah Jamrong. Jarah ke Bah Anu. Manusia terus mencari iblis. Iblis sampai hari ini tak satupun yang meleset. Mereka tetap istiqomah dengan apa qada dan qadar dari Allah. Maka dia berkata, selama aku tidak bisa melihat engkau, aku tidak akan sujud. Tuh. Yang selama yang kulihat Adam, aku tidak akan sujud. Selama yang kulihat makhluk ini makhluk, aku tidak akan sujud. Inilah Nabi memberikan pelajaran. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa melihat segala sesuatu yang tidak melihat Allah, batil lah. Nah, manusia kadang-kadang berbuat batil. Dia tidak melihat tapi sujud. Nah inilah kenapa manusia itu innal munafiquna fid darkil asfali minan nar. Kalau dia sholat kayak yang iya, dia ruku kayak yang iya, dia sujud kayak yang iya, tapi dia begini sama Tuhannya. Dia nggak mengimani Tuhannya, bahkan tidak merindukan Tuhannya. Orang yang tidak merindukan kematian, yang takut dengan kematian, sama dengan tidak merindukan Tuhannya, benci pada Tuhan. Kan itulah sungguh aneh. Disinilah ujian yang tipis kepada kita. Sehebat apapun kamu taat di alam dunia ini, tapi kau tidak rindu pada Allah. Dan rindu pada Allah itu setelah engkau mampu melepaskan cacing yang meliputi tubuhmu itu. Tubuhmu itulah cacing palsu, kepalsuan. Ya. Karena kita bisa. Kita bersama Allah di sini. Tubuh kita pun begitu. Tapi kesempurnaannya kurang. Maka itulah setiap mereka, para aulia Allah itu merindukan kematian. Karena kembali kepada Allah itu bukan dengan pahala. Bukan dengan amal. Bukan dengan apa. Tapi dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Happy Friday. Terima kasih sahabat. Ya di semua. Ya. Ya. Inilah yang harus kita pahami sahabat. Inilah tadi Happy Friday, jamu Jumat. Maka marilah kita hari Jumat ini jamu. Karena pada saat sudah jamu bersama Allah, berarti lepas dengan iblis. Tadi lepas dengan Allah, jamu dengan iblis. Pahami. Walaupun iblis itu sekarang sudah kita ini lebih buruk daripada iblis. Maka jamu, siapapun yang sudah jamu bersama Allah, setiap hari adalah hari Jumat. Siapapun sudah jamu dengan Allah, setiap hari Lailatul Qadar, setiap hari Arafah, setiap hari adalah Ramadan. Karena pada dasarnya mulianya waktu, ruang dan waktu. Karena Allah itu bukan pada ada ruang dan waktu. Maka mulianya Allah itu bukan pada ruang dan waktu, sahabat. Maka sebenarnya adalah kemuliaan Allah itu adalah pada Allah itu sendiri, bukan pada ruangnya, bukan pada waktunya. Pada saat kamu jamu dengan Allah dimanapun kamu berada, Arafah, dimanapun kamu berada, Masjidil Haram, dimanapun kamu berada, Lailatul Qadar, dimanapun kamu berada adalah jannah, surga. Karena surga itu adalah Allah. Karena surga itu adalah, itulah sahabat. Ya. Sekali lagi, iblis pada saat disuruh oleh Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin, dia berkata, aku tidak akan sujud ya Allah, walaupun aku diusir. Kau akan diusir kalau nggak sujud pada Adam. Aku tidak mau menyembah makhluk. Nah, kita semua manusia tiap hari menyembah makhluk. Ya. Bukan berarti kita harus benci pada makhluk. Tapi kita adalah harus mampu memahami, menyaksikan di sebalik makhluk ini adalah tadi. Di sebalik al-abid
Di sebalik makhluk ini ada Khalik. Ingat itu. Abahawis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro melihat ma yang berkaitan dengan makhluk ini dan dirimu fil mukawanat. Sebenarnya di sebalik mukawan itulah kawana. Di sebalik yang menciptakan itulah yang menciptakan. Sadari dan rasakan itu. Ternyata di sebalik asbak kayu inilah kayu. Ternyata yang menjadi asbak kayu inilah kayu. Ternyata yang menjadikan gelas kaca inilah kaca. Ternyata yang menjadikan, itulah sahabat, sadari kehadirannya. Itulah kenapa yang disebut sholat. Dikatakan akimi sholat, akoma yukimu ikomatan. Di mana mutadi itu? Karena selamanya kamu sadar tentang kehadiran dia. Itulah sholat. Maka dibalik dia, sholat maktubah, sholat wusta, sholat daim. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya. Nah, kita lanjutkan kisah iblis ini. Pada saat iblis itu tetap, Allah senang dengan iblis. Kata Allah, wah iblis ini benar-benar konsisten. Nah itulah, sementara kita sekarang ini sebaliknya. Dan Allah ingatkan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nanti Allah memastikan dengan litahqiq. Mafhum dan mantuk ayat ini begitu jelas. Menjelaskan tentang orang yang ibadah kepada Allah. Sesungguhnya. Tetapi dia hatinya. Dia ruku sujud pada Allah. Dia umroh. Dia haji. Tapi tidak pernah sujud secara hakikat pada Allah. Melawan Allah. Tidak merindukan Allah. Tidak pernah mau melaksanakan ketaatan pada Allah. Apa taat pada Allah itu? Memaafkan. Menyayangi. Tadi membantu. Menyatukan. Bukan memisahkan. Tadi semua ya. Melahirkan sifat-sifat. Itulah ketaatan. Bukan sholat tapi tidak tadi. Benci, dengki, dendam, hasud, marah, amarah. Nah inilah sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah muncul pada diri kita. Nah iblis tidak. Pada saat dia tidak mau sujud itu jelas. Maka kata Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu. Kata iblis, siap ya Allah. Sampai hari ini sejak itu iblis tidak pernah kembali. Dan dia tetap sujud pada Allah. Ingat itu. Bukan sujud pada Adam. Bukan sujud pada makhluk. Sementara manusia, terkadang kita sujud kepada makhluk sampai akhir hidup kita. Inilah persoalan kita, sahabat. Ya. Tadi. Qala fahrujina minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumidin. Enggak apa-apa ya Allah. Saya dilaknat. Tapi kata iblis, beri waktu-waktu. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah berikan. Kata Allah, baik. Qala fa innaka minal mundarin. Engkau sudah mendapatkan apa yang kau minta. Maka iblis dikisahkan sampai hari ini tidak ada yang mati. Dan dia tetap taat pada Allah. Tugas dia adalah bagaimana sebagai nafsul amarah, sebagai api pada tubuh kita, terus membawa kita kepada keburukan. Karena itu tugas dia. Dan itu adalah berarti apa yang disebut takwa. Iblis itu takwa. Menjalankan yang disuruh. Menjauhi yang dilarang. Tadi semua. Ya. Tapi manusia ini kebalik. Tadi semua. Ya. Kadang-kadang mengerjakan yang tidak disuruh. Malah melakukan yang dilarang. Nah, ini kan kebalik manusia ini. Tadi semua. Maka tadi. Akhirnya iblis pun memberikan bocoran pada Allah. Di ayat surat Al-Hijr itu. Qala Rabbi bima agwaitani. Ya Tuhan, berkata iblis. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Nah, ini kata sesatkan. Qala Rabbi bima agwaitani. Di sini banyak ada bak kosam. Di dalam ayat ini ada 6 kosam iblis. Seolah-olah iblis mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Aku akan sesatkan setiap tubuh. Tadi manusia, itulah kenapa manusia ada yang mati almarhum dan mati almalun. Manusia jasad disebut almalun. Tadi iblis tidak almalun karena dia tidak sujud pada tubuh Adam. Karena yang dia lihat tubuh Adam. Ya, ingat itu. Sekali lagi, jadi kita harus paham kalian itu. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena hanya melihat tubuh Adam. Sementara malaikat melihat ruh Adam. Itu bedanya. Pahami itu. Sementara kita manusia terhalang sekarang terlihat ruh kita sendiri.
Nggak ada bedanya dengan iblis. Cuma iblis konsekuen. Iblis dari mana lebih baik nggak sujud daripada sujud malah tadi. Ini sekarang kan banyak manusia, ramai masjidnya, tapi tetap di dalamnya tempat berantem. Inilah akhirnya menjadi masjid ad-dirar tadi semua. Jadi tempat perpecahan, pertengkaran. Agama dijadikan alat komoditi, agama dijadikan alat pertarungan, agama dijadikan alat politik. Nah inilah agama yang sudah jadi ranah iblis tadi semua. Nah inilah yang sesungguhnya keberhasilan. Nah inilah maka kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, karena engkau telah sesatkan. Iya, karena kalau nggak ditutup oleh Allah untuk melihat ruh Adam, iblis udah pasti sujud, Pak. Tadi, maka iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani. Cuma salahnya iblis, apapun kemaksiatan yang diberikan Allah kepada kita, jangan menyalahkan Allah. Ingat itu. Dalam aturan ketaatan dan kemaksiatan, ketaatan sandarkan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Maka berbahagialah. Ketaatan itu yang datang dari rahmat Allah. Bukan kamu berbahagia dengan ketaatan itu sebagai perbuatan dirimu. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Tapi giliran berbuat salah, ingat. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Dan ketika kau berbuat salah, akuilah sebagai perbuatanmu. Itu kata Allah. Jadi kita taat saja pada Allah. Pada saat kita taat, siapa yang taat? Allah. Siapa yang tadi maksiat? Saya. Tetapi secara hakikat kata Tuhan Abdul Qadir, jangan sampai kamu buta melihat tidak ada wayang yang bisa berbuat maksiat. Pahami. Secara syariatnya akui oleh ucapanmu, aku yang salah dalam kemaksiatan. Tapi dalam ketaatan, jangan pernah kau ngaku bahwa ketaatan itu dirimu. Katakan hada min fadli rabbi. Kau katakan inilah fadl Allah. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, berbahagialah ketaatan yang kau lakukan karena rahmatku, bukan karena perbuatanmu. Terus sekarang manusia kebalik. Kalian taat, wah saya ini orang soleh, saya ini orang ini, saya orang berilmu, saya ini orang... Nah itulah. Hati, disinilah kita kalah jauh dengan iblis. Secara etika, secara adab, secara tadi semua. Saya baru ngerti sekarang kenapa ulama yang menyusun kitab Talbis Iblis itu mengatakan iblis itu di neraka yang paling dingin dibandingkan manusia. Berada di innal munafiquna fi darkil asfali minan nar. Karena kita ini benar-benar jauh lebih buruk dari iblis. Ya, betul. Kalau kita kaji dengan lebih baik. Qala rabbi bima aghwaytani. Karena engkau tutup aku. Jadi bahasanya. Karena engkau tutup aku melihat ruh Adam. Sehingga aku gak bisa sujud. Aku hanya melihat tubuh. Aku tidak mau. Walaupun kau katakan nafahtu fihim. Tapi aku gak melihatnya. Karena Allah tutup. Disitulah tentang hidayah sahabat. Itulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah tentang dia berdoa menangis. Innaka la tahdi man ahbabta. Ingat, hidayah itu milik Allah. Membuka dan menutupnya hidayah itu milik Allah. Jangan pernah kita sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai mursyid, sebagai siapapun merasa bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Maka itulah kenapa dari awalnya ceramah kita adalah harus mematikan diri kita sebelum ceramah. Biarkan kita hanya dijadikan lisan kita adalah hanya corong oleh Allah untuk menyampaikan ilmunya dengan rasanya, bukan karena lisannya. Coba kalau kamu ceramah dengan lisanmu, ceramah seperti ini kamu membutuhkan bayaran, membutuhkan begini, membutuhkan begitu. Tapi kalau datang dari hati darimu, tidak ada. Oh harus dibayar, nggak ada. Kenapa? Karena yang ceramah Allah. Nah gitu, hadis semua. Makanya orang bertanya, 40 tahun abah dakwah nggak ada yang minta amplop. Kenapa? Oh nerima amplop. Karena yang ceramah bukan saya. Tuh. Coba tanya, silakan orang se-Indonesia yang pernah ngundang abah. Sebetulnya abah tidak pernah meminta. Adapun yang memberi itu memaksa karena jangan itu juga nggak pernah diberikan. Tadi semua ya. Tadi kenapa? Karena tidak pernah merasa punya ilmu. Karena tidak pernah merasa punya amal. Semuanya aku hanya melihat perbuatan Allah. Nah disinilah hebatnya iblis.
Waktu dia berkata, Rabbi bima aghwaytani, karena engkau telah tutup aku melihat ruh Adam. Maka la uzayyinana, maka aku sekarang ya Allah kepada setiap tubuh itu manusia yang tadi semua. Nah, itulah kenapa kita jadi sujud pada makhluk. Karena iblis telah membuat hati kita dibuat oleh dia, nafsu kita itu. Siapa itu yang iblis itu? Nafsu amarah kita. Berkata, memandang segala indah alam dunia ini. Sehingga yang terpandang alam dunia hilang Allah. Nah itu yang maksud qala rabbi bima aghwaytani itu. Ingin hidup, gak mau mati. Padahal dia tahu mati itu bertemu Allah. Nah, kan aneh. Calon pengantin yang tidak mau bertemu tiap malam, ya Rob, begini kata Allah, mati ya, nggak mau. Coba pikirkan oleh kamu, geli kadang-kadang kalau kamu mengerti. Harusnya tiap hari kau rindukan, ya Rob, kapan aku kau panggil? Aku tidak kuat lagi menahan rinduku, karena tidak ada yang lebih indah daripada engkau, tidak ada yang lebih agung daripada engkau. Aku tidak perlu mencari yang lain, ya Allah, karena engkau lebih indah dari segala yang indah. Aku tidak perlu mencari yang lain. Engkau tiada, kalau mencari yang cepat, tiada yang lebih cepat daripada engkau. Kalau mencari yang lebih enak, tiada yang lebih enak daripada engkau. Kalau mencari yang agung, tiada yang lebih agung daripada engkau. Kalau mencari raja, tiada raja yang lebih raja daripada engkau. Maka tiap hari yang dirindukan, ya Rob, pulangkan aku. Walaupun Allah terus uji dengan harta, dengan apa, tiap hari, ya Rob, pulangkan aku. Inilah sahabat. Kalau kalian tidak begitu, sementara rumah masih susah, miskin, ekonomi, tapi tetap gak mau mati, itu tandanya betapa jauhnya, betapa jahilnya hatimu itu dari Allah. Nah, inilah yang harus kita sadari. Maka kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ubyannahum ajmain. Nah, inilah akhirnya manusia tersesat semuanya. Ingat, kata ini, aku sesatkan semuanya, kata iblis. Dan Allah izinkan. Di mana bukti Allah izinkan? Dijawab surat yang lain, kata Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran. Nah, itu jawaban Allah. Aku telah memastikan jin dan manusia masuk neraka jahanam katsiran. Kenapa? Karena kata Allah, yang sedikitlah yang selamat. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusahum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Karena hanya sedikit saja yang selamat itu. Itulah kenapa dalam surat Waqiah pulangnya manusia terbagi ke dalam 3 terminal. Terminal ashabus simal, terminal ashabul yamin, terminal sabiquna sabiqun. Cuma manusia nggak ngerti kemana ashabus simah. Ashabus simah golongan kiri. Jadi tanaman, batu, tumbuhan, binatang, anjing, babi. Ashabul yamin, kembali lagi manusia ke alam sini. Menjadi manusia. Tapi terbagilah, tergantung dia surga atau neraka. Sesuai dengan amal-amal di kehidupan yang sebelumnya. Itulah ashabul yamin. Kembali lagi manusia. Tapi manusia dengan bentuk. Dari mulai yang paling sempurna gantengnya. Sampai kepada yang tanpa daksa, kakinya potong, kepalanya mana. Itulah sesungguhnya hukuman yang ada pada kehidupan. Harus kalian paham. Sementara yang satu, yang sabikun ulaikal muqarrabun, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itulah yang hanya sedikit yang selamat. Sahabat, Quran yang menghitobnya. Maka ingat surat Al-Kahfi, bergabunglah dengan kelompok yang sedikit. Ya. Bergabunglah dengan kelompok yang sedikit kalau kamu selamat. Ya. Jangan kau anggap bahwa yang banyak itu adalah baik. Kesalahan yang berjamaah. Itulah kenapa dalam Quran banyak qalila dari semua. Maka kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kecuali yang sedikit dari kalian. Ya sahabat. Maka baiklah itulah sahabat bahwa Mas Usman, kenapa iblis itu lebih baik dari kita? Karena kita sujud pada Allah tapi tidak menyaksikan Allah. Sementara malaikat sujud pada Allah karena pasaja dalam malaikatu kulluhum ajmaun, karena menyaksikan Allah. Iblis selama tidak menyaksikan Allah tidak mau sujud pada Adam. Karena bagi iblis harus sujud pada Allah. Sementara malaikat melihat Allah pada ruh Adam yang ditiupkan, dia sujud.
Nah, demikianlah kehidupan kita sekarang hari ini. Kalian melihat kodok adalah kodok, melihat rumah adalah rumah, melihat makhluk adalah makhluk. Ingat, manusia itu hanya kamu yang lain. Maka disinilah manusia harus dibebaskan. Kenapa kisah Muharram, bebasnya Ayub dari penyakit kulit, itu sebenarnya tentang kisah ini. Supaya kita ini bebas daripada kesalahan melihat seperti iblis. Maka kata iblis, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali yang mukhlas. Siapa orang mukhlas itu? Dia orang ikhlas. Orang mukhlas itu orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu dia melakukan sesuatu yang dia sudah menafikan keberadaan dirinya. Itulah ikhlas. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Itulah mukhlas. Maka iblis berkata, selama kamu yang ibadah hancur oleh aku. Tadi semua. Itulah maka sahabat. Jangan bersandar kepada amalmu. Bersandarlah kepada yuruh amal. Jangan mencari pahala. Carilah yang punya pahala. Jangan mencari surga. Carilah yang punya surga. Jangan takuti neraka. Takutinlah yang menciptakan neraka. Karena yang menciptakan neraka dia. Yang punya neraka dia. Yang punya surga dia. Yang punya dunia dia. Yang punya akhirat dia. Yang paling indah dia. Yang paling besar dia. Yang paling agung dia. Yang paling cepat dia. Kalau begitu kenapa cari yang lain? Kenapa bersih belok ke kiri ke kanan? Dan kenapa merasa lebih baik dari si A dan si B? Kita ini. Sekali lagi Abah sering bicara pagi ini. Bukan merasa lebih baik dari siapapun. Karena ini bukan Abah lagi. Abah sudah katakan, Abah sudah mati. Ya, ini yang ngomong ini bukan lagi tubuh ini. Bukan, sahabat. Jadi sekali lagi. Kalau Abah yang ceramah, pasti dari dulu minta duit. Kalau Abah yang ceramah dari dulu pasti mencari manfaat dari kalian. Abah enggak. 40 tahun Abah dakwah. Tidak. Karena Abah tidak pernah merasa berdakwah. Abah hanya digunakan saja oleh dia. Silakan tanya orang Sukabumi orang mana. Tadi semua. Ya. Karena saya sudah tidak pernah merasa berilmu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Jadi tidak ada lagi merasa aku lebih baik dari siapapun. Tidak ada lagi perasaan aku merasa lebih soleh dari siapapun. Karena bagi Abah sudah memandang. Jangankan kepada kalian. Kepada anjing pun Abah sudah melihat Allah. Kepada anjing pun Abah sudah melihat Rasulullah. Segala yang wujud Abah sudah melihat Muhammad. Segala yang batin Abah sudah melihat Allah. Melihat yang dohir Abah sudah melihat yang batin. Melihat yang akhir Abah sudah melihat yang awal. Bagi Abah sudah awal, akhir, dohir, batin, ijtima. Pada segala makhluk. Pada segala keadaan. Pada segala rasa. Dan leburlah. Tidak ada. Sama seperti Abah partikel-partikel. Debu-debu. Materi yang tidak ada. Yang berasal dari energi. Kembali terbang menjadi cahaya. Karena asalnya juga cahaya. Kembali tidak ada. Sahabat. Ya. Itu saja barangkali. Tapi sebagai Abah membaca dari sebuah buku yang Abah tulis juga adalah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu adalah Abah menulis di sini tentang tafsir. Abah menulis tafsir di sini adalah tentang tadi bahwa manusia yang lebih sesat dari binatang. Satu ayat saja dulu sebelum kita pisah. Adalah Abah menjelaskan tentang barusan kita lebih buruk dari iblis. Abah pun telah menafsirkan ayat itu lebih rendah dari binatang. Annal an'amatun qadu bi arbabiha walilladzi ya'lifuha wa yata'ahaduha wa tumayyiju baina man yahsinu ilaiha wa baina man yashi'u ilaiha. Binatang selalu mengikuti taat kepada pengembala yang mengurusnya setelah ia turut kepada yang memberi makan dan yang menjaganya. Ya. Kemudian watatlubu ma yanfa'uha wa tajtanibu ma yadurruha. Dan ia juga bisa membedakan mana yang berbuat kebaikan dan buat buruk kepada dirinya. Tadi semua, ya. Kemudian dikatakan wahaulai, tapi sebaliknya kita manusia. Manusia ini kebalik. Wahaulai la yunqaduna li rabbihim wa la yumayyizuna baina ihsanihi
ilaihim wa baina isaati syaitani ilaihim alladhi huwa aduwwul lahum wa la yatlubuna as-sawaba alladhi huwa adhamul manafi'u wa la yahtarizuna minal iqabil ladzi huwa a'dhamul madhari. Jadi dikatakan di sini sebaliknya kita manusia adalah kebalikan ya dari hal yang bahagia. Sedangkan manusia mereka tidak mengikuti perintah Tuhannya yang telah mengurusnya dan tidak membedakan kebaikan Allah dan keburukan setan. Padahal setan itu musuh yang nyata bagi mereka. Itulah binatang saja mengerti siapa Tuhannya. Kamu yang pelihara burung, kamu yang pelihara ikan, lihat. Kamu yang pelihara ayam, betapa ayammu peduli dengan kamu yang beri makan. Tapi kita manusia tidak peduli kepada Allah yang memberikan hidup, memberikan rezeki, memberikan rasa. Tadi semua adalah padahal bagi Allah, Allah nggak butuh sama sekali dengan kita. Kitalah butuh pada Allah dengan keberadaan kita, wujud kita, ilmu kita. Semuanya milik Allah. Batinnya segala yang dohir itu adalah pelajaran kepada kita. Tadi semua ya, batinnya adalah pelajaran kepada kita semua ya. Nafsu tanduru ila dohiri girrotiha wal kolbu yang duru ila batini ibrotiha. Dan nafsu, nah itulah karena kita masih memandangnya. Kenapa manusia terjebak dengan yang dohir? Karena memandangnya adalah dengan hawa nafsu, sahabat ya. Nah, disinilah yang sesungguhnya adalah pelajaran kepada kita tadi semua ya. Maka bagi orang yang sudah mampu akan toyul ardi, melipat bumi ya, maka dikatakan adalah at-toyul hakikiyu adalah antatwiya masafatad dunya anka hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Pelipatan hakiki adalah dilipatnya jarak dunia dari dirimu hingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Dan disinilah sesungguhnya cara pandang. Allah lebih dohir dari segala yang didohirkan. Inilah maka manusia itu kenapa Allah ingatkan tentang fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis-sudur. Karena manusia itu buta. Tidak mampu melihat apa yang dilihat dengan mata. Tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Ya. Maka di sini di tempat hamba dilatih adalah karena tadi adalah yang menjadikan mantul itu adalah terhalangnya diri kita oleh diri kita. Maka kita harus ada mandi tobat dan semuanya ya. Teorinya mudah sahabat, tapi dalam prakteknya ternyata melawan diri kita. Jihad melawan diri kita adalah itulah yang maka oleh Allah dikatakan syuhada. Orang yang mau mati melawan dirinya, yang mau mematikan dalam hidup oleh Allah dianggap syuhada. Itulah orang yang tidak akan pernah ketemu mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kamu sudah tadi semua. Kamu jangan kira orang yang sudah mati di jalan Allah. Siapa yang mati di jalan Allah itu dialah sejatinya syuhada yang membunuh dirinya. Bagaimana membunuh dirinya maksudnya? Membunuh keakuan ada dirinya. Tadi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Maka sahabat di setiap pagi sudah ajarkan bagaimana kita tiga bagian. Perut, dada, dan kepala. Ada sirun iblisiyah. Pengakuan-pengakuan itu adalah di sini Baitul Muharram. Tempat pengharaman di butun dan di bawah butun. Maka posisi tangan adalah yang kiri di atas, di pangku di sini. Bagaimana memejamkan mata, menekuk lidah ke atas, merapatkan gigi, memejamkan mata. Kamu adalah memindahkan dari diri dohir ke diri batin tu badil. Bagaimana cara memindahkannya? Kalau Abah perumpamakan rokok ese adalah dipijit, klik. Tapi pada prakteknya pada diri kita adalah dengan menekuk lidah. Adalah memejamkan mata semua.
dimulai dari bawah. Pindahkan dari sirun iblisiyah. Dari Adam menuju Muhammad, menuju Allah. Bahasanya kurang lebih begitu. Adalah, apa kalimatnya? Yang pertama adalah tentu adalah penyerahan diri. Tadi, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini padamu. Jangan ragu. Kembalilah kamu pada saat kamu hidup. Matikan keegoan, pengakuan. Kalau kamu ingin adalah bahagia di dohir ini. Tadi semua. Ya, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Pada saat kamu tekuk lidah ke atas, rapatkan gigi, tahan nafas. Itulah tubadil, ganti peran. Yang tadinya kamu, sekarang dia. Itu tadi. Nanti ada aku, dia, kamu. Tapi nanti tidak ada lagi aku, dia, kamu, yang ada kita. Setelah kita tidak ada lagi kita, yang ada aku. Nah itulah. Pada saat aku itulah sudah ada pada Sidroh Al-Muntaha. Jadi di bawahnya pada masih kamu Muhammad, maka Muhammadlah sesungguhnya menekuk lidah. Tadi aku serahkan roh, sukma, nyawa, lepaskan. Tekuk lagi lidah, tahan lagi napas, tahan. Usalli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah, batinku Muhammadur Rasulullah, dohir, lepaskan. Tarik lagi napas. Penyerahan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Sampai lepaskan. Allah. Itu untuk tadi antara rozik dan marzuk, antara khalik dan makhluk, supaya ada khuluk, hubungan, ada frekuensi, ada vibrasi. Karena doa adalah da'aya, menyambungkan sebenarnya yang ada hanya dia. Nah itulah. Dan kamu adalah adalah maf'ul bih yang digerakkan oleh dia. Tadi semua ya. Setelah sampai kalimat itu, tarik lagi nafas. Jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Bacalah suratul Fatihah di hatimu, bahwa sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, terbayanglah seluruh wajahmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sebagaimana pada saat kita di dalam 7 bulan dalam kandungan, itulah kalimat yang pertama. Pada saat engkau mulai bernapas, bernyawa, alhamdulillahirabbil alamin, terbayanglah oleh seluruh tubuhmu tadi semua. Ya. Ar-Rahmanirrahim itu dalam celaan napas. Maliki yaumidin, maka kamu jadikan Fatihah tubuhmu. Buang lagi napas. Allah. Setelah gitu kamu mulai terus lepaskan tadi semua. Ya. Sembelih tadi. Karena kata Allah tadi, syuhada yang sesungguhnya adalah mereka yang mati dalam hidup. Itulah syuhada. Bukan syuhada pergi ke Uhud, berang ke Badar. Bukan. Dengan ikhlas, dengan ridho. Kamu ridho mengembalikan dirimu sebelum dikembalikan. Pulang sebelum dipulangkan. Sahabat ya. Bukan menolak pulang. Karena tidak gunanya kamu menolak pulang. Karena bagaimanapun kamu akan kalah. Tadi semua. Lebih baik. Maka marilah kita pulangkan diri kita sebelum pulang. Tapi disinilah kecerdasan. Sesungguhnya kita pada saat pulang itu bukan pulang sebetulnya. Kamu pindah dari mati ke hidup. Kamu pindah dari tadi mati suri kepada bangun dari tidurmu. Sebelum kamu mati, sudah bangun kamu. Sebelum kamu adalah mati yang hisi, mati yang kami mati maknawi dulu. Tadi semua ya. Dan ini yang oleh Allah dikatakan, walau anna katabna alaihim anittulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma'fa'aluhu illa qalilun minhum. Jadilah kamu bagian yang sedikit yang ridho kepada dia. Kamu sudah pulang sebelum dipulangkan. Ya. Inilah sahabat yang kita adalah. Silahkan dengan metodologi apa. Nah, makanya nanti setelah kamu jadikan Fatihah, tarik lagi napas pada pindahan di bawah ini. Yang terakhir adalah hilanglah aku. Lenyap aku ke dalam kosong. Nah, kembalikan kepada awal, pada kosong. Karena kosong itulah yang menyelamatkan. Bukan. Bagaimanapun dosamu dibagi kosong, maka hilanglah dosa itu.
Berapapun angka negatif dibagi kosong, maka hasilnya adalah kosong. Artinya kamu kembali lagi kepada adalah kesucian, kepada fitrahmu awal dari semua. Berapapun dosamu dibagi Allah, maka hasilnya tak terhingga. Nah itulah kenapa kata Abah orang-orang yang membunuh banyak, berdosa yang luar biasa, pada saat dia sudah mengerti mengosongkan dirinya, jadilah wali-wali Allah yang mulia. Robiah Adawiyah, Syekh Syiri Sakoti, Fudail bin Iyad, Habibil Ajami, Umar bin Khattab, dan banyak lagi sahabat aulia Allah. Dari sini ya, jadi kamu juga ternyata memang jadi wali Allah itu bukan dengan ilmu, bukan dengan amalan, bukan dengan zikir, bukan dengan apapun. Mati sejeroning urip semua ya. Karena itu sahabat ya yang harus dipahami oleh kita. Nah, setelah udah sampai di situ, hilanglah lampu tadi semua, barulah tarik lagi nafas, tahan lagi, tangan masih istimewa di sini. Ada Allahu hakun, Allahu hakun, Allahu hakun. Sekuat napasmu, lepaskan. Allah, rasakan dialah yang ada itu. Hak yang hak itu. Kalau kamu sekarang ini baju, sebenarnya baju ini adalah kapas. Itulah. Kalau kamu hari ini adalah asbak kayu, rasakan kehadiran sebenarnya kamu adalah kayu. Kalau kamu hari ini adalah gelas kaca, sebenarnya dialah Tuhanmu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yang meliputi dohiron wa batinan, adalah itu sahabat. Kesadaran itu harus ditumbuhkan. Ya, itulah yang berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, ke isbatul yakin. Nah, setelah pindah dari bawah, dari sirun iblisiyah, pindahlah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram di perutmu ilal masjidil aqsa di dadamu. Nah, di sini. Ya. Maka amaliyah tadi pindah dari tadinya memegang tangan di sini, sekarang satukan adalah ke atas, adalah semua ya. Sampai di dadamu ini. Amaliyahnya sama dengan di sini. Mulailah penyerahan. Allahu hakun, Allahu hayun, Allahu lepas. Sama seperti yang di bawah. Tapi sekarang berada pada wilayah Sirun Muhammadiyah. Di dadamu itu. Baik itu wilayah yang di sini adalah wilayah Muhammad pada dadamu. Pada Sod, Kaf, Ha. Bukan pada Musa, bukan pada Isa, bukan pada Nuh, bukan pada Ibrahim. Tapi pada Muhammad. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Lidahnya ditekuk, giginya dirapatkan. Dari semua. Ya. Amaliyahnya sama dengan di bawah tadi. Mulai tadi. La hayun, la ilmun sama. Usolli lam jalalah ruhkuru Allah sama. Terus juga sama. Tapi posisinya di sini sekarang. Pada tangannya begini. Di dadamu, di tengah dada kiri dan tangan. Inilah amaliyahnya. Setelah itu juga aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasad ini. Serahkan. Terus sama dengan amaliyah di sini. Nah, setelah ini kamu lakukan, barulah nanti pindah ke sirun ilahiyah di Sidroh Al-Muntaha. Menutup dengan liko 7 lubang di matamu, 2 matamu, 2 telingamu, 2 lubang hidungmu, 1 mulutmu adalah, maka disitulah kalau dalam bahasa Buddha di Candi Borobudur, di bawah ini kama datu, pindah ke sini rupa datu, sekarang sudah arupa datu. Tadi semua adalah begitulah sahabat di dalam memindahkan tubadil dari isim fa'il ke isim maf'ul, yang memindahkan tadi semuanya. Maka inilah Syekh Athaillah ingatkan begitu banyak hikmah di dalam tadi adalah dikatakan adalah kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Nah, sekarang dia tidak terhalang lagi dengan adanya dirimu. Tadi semua. Nah, sekarang setelah dia kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in, bagaimana mau dibayangkan? Gelas kaca dihalangin oleh gelas kaca. Bagaimana mau dihalangi yang batin dari oleh yang dohir? Karena sebenarnya yang dohir tajaliyat, ta'ayunat, tanajulat dari yang batin tadi. Tadi semua ya.
Barusan ada tamu ke Abah sore. Kisahnya sama seperti Musa. Dia merasa orang buruk. Dia merasa. Jadi beginilah sahabat. Sebenarnya jangan kamu pikir bahwa hari ini tidak ada nabi-nabi itu. Cuma istilahnya saja berbeda. Orang yang datang tadi ke Abah boleh dianggap oleh Abah dia Musa. Semua ya. Sesungguhnya dia sama sebagaimana Musa yang tidak pernah mau menerima. Kenapa ya Allah engkau utus aku? Aku ini orang kotor. Aku ini adalah berangasan, kata Musa. Tapi kata Allah, aku memilihmu sama orang tadi. Saya udah berpindah 3 kali kota. Dan terus murid saya ngejar-ngejar saya. Walaupun saya dimanapun berada disesatkan. Saya bilang jangan takut kamu disesatkan. Pencerah itu semua disesatkan. Nabi mana dan Rasul mana yang tidak disesatkan. Tadi semua. Kamu harus sadari. Selama itu tugas padamu, kata Abah tadi, terimalah. Dia mau menolak sebagaimana Musa menolak. Kenapa saya bahas sekarang apal Quran? Nah, jangan aneh. Abah aja ngapalin Quran, apal Quran kok. Karena sekarang kamu itu sudah ditumbuhkan ilmu dari dalam. Tadi semua ya. Adalah bukan ilmu yang dari luar pada dirimu, tapi dari dalam. Quran yang sejati yang ada pada dirimu. Tuh. Makanya dia tadi sebentar saja pada jauh dari Jawa Timur, hanya sebentar di sini, dia bilang, "Bah, saya puas dan saya terima tugas saya." Kata Abah, "Kamulah Musa itu sekarang. Tapi jangan ngaku-ngaku Musa, tapi kamulah kisah Musa itu." Kenapa kamu sekarang dipilih oleh dia? Karena kamu merasa mati, karena kamu merasa kotor, karena kamu merasa kamu itu bukan orang baik. Itulah kelebihan kamu. Dan hari ini terimalah bahwa tugas kamu adalah sama sebagaimana Musa mencerahkan umatnya. Dan dia menyatakan bahwa ternyata selama ini 3 tahun ini saya dibimbing oleh Abah. Nah itulah sahabat yang memang dalam kehidupan ini aneh bin ajaib. Ya. Tadi semua banyak orang yang datang dari daerah mana mengatakan bahwa saya ini sudah dibimbing. Saya pikir wajah Abah ini nggak ada di dunia ini. Karena selama ini saya ada seorang guru yang membimbing saya. Tetapi ternyata begitu saya ke sini, ternyata yang membimbing saya itu masih hidup. Nah itulah sahabat. Maka inilah yang disebut oleh Syatoillah, Tuan Syabul Qadir menuliskan dalam kitab Sirul Asror ini adalah sesungguhnya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah kul hadihi adalah sabili adalah ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'an. Dari dulu sama. Siapa gurunya Ibrahim itu? Siapa guru para nabi itu? Sama. Hari ini pun apa kamu kira nggak begitu? Begitu. Sama seperti dulu. Tadi. Makanya kenapa sekarang Abah mengucapkan Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Yahya, Zakaria, Isa, Maryam, Assalamualaikum ya Musa, semuanya. Penugasan itu selalu ada sampai kapanpun, sahabat. Ya, kalau kalian ngerti. Ya, jadi maka mari luruskan dalam itikad kita tadi semua. Nanti sisanya Abah tidak bisa cerita banyak, kalianlah yang akan melihatnya. Maka dikatakan juga adalah dikatakan oleh Syatoillah ada Al-Bantuan Syabul Qadir wal basyiratu min aini ruhi adalah dikatakan taftahu fi maqamil fuadi li auliya'i wa dzalika la tasul bi ilmi dzahir bal bi ilmi laduni batin. Nah inilah Mas yang tadi dari Jawa Timur, engkau adalah Musa untuk zaman ini juga. Maka ajarilah kepada murid-muridmu itu. Walaupun kau berpindah tempat sekalipun, karena dia muridmu yang dulu dan engkau dia menyusulmu hari ini. Maka jangan lagi sembunyi. Ayo sampaikan kebenaran tadi semua. Dan
engkau sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, penjelasan dari Abah, dan kamu sudah mengakui Abah sudah mengajarimu selama 3 tahun tanpa sepengetahuan Abah itu sendiri. Ya, sekarang sampaikan, tidak boleh sembunyi. Ayo, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal mujammil, kalian semua yang sudah Abah ajarkan, sudah Abah cerahkan, jangan diam, sampaikan tadi semua. Ya, karena yang sebenarnya batin itu ada yang dohir tadi semua. Ya, inilah yang disebutkan oleh Allah adalah dikatakan adalah wa alamnahu min ladunna ilma. Kepada dia aku berikan ilmu yang langsung dari aku. Nah, Mas, panjenengan itu sama seperti Ibrahim, Musa, Isa, langsung diajarkan. Jadi kalau panjenengan sekarang ini apal Al-Quran, sampaikan yang muncul terbit dari dasar batinmu itu. Itulah Al-Quran yang sejati. Bukan Al-Quran yang kau pahami dari luar, kau tarik ke dalam. Tapi dia dari dalam dirimu. Firman-firman itu muncul. Ya, maka jangan lagi kamu takut menyampaikannya. Ya, begitu sahabat, kurang lebih maka karena ini barangkali di akhir zaman ini banyak keanehan-keanehan yang seperti ini, karena memang hari ini adalah sudah waktunya dia buka, dia obral, dia nampakkan, dia dohirkan. Segala apa yang pernah ada itu akan dinyatakan kembali hari ini. Ya, seolah-olah dunia ini akan diulang lagi. Adam, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Daud, Sulaiman, Daniela akan muncul pada orang-orang di akhir zaman sekarang ini. Tapi dia tidak disebut Ibrahim, tidak disebut Nuh, tapi hakikatnya sama seperti Ibrahim. Abah bertemu dengan Ibrahim. Bagaimana dia pencariannya? Dia buat saya ini pergi ke hutan, ke gunung, sama kamu Ibrahim tadi semua. Bah, saya pernah terjebak pada satu tempat di dalam sebuah gua. Kamu itulah Ashabul Kahfi. Semua, ya. Bah, saya pernah hidup pada seekor ikan. Itu kamulah Yunus itu sebenarnya. Inilah ini hal-hal yang orang-orang tidak paham tadi semua. Ya. Sekarang maka Abah kenapa assalamualaikum ya Ibrahim, karena semua udah pada datang. Mungkin dianggap ya, bagi orang-orang yang tidak paham, biarkan. Itulah sahabat dari semua. Ya, kayak sahabat dari Cianjur tadi. Saya itu pikir wajah Abah ini tidak ada dalam kehidupan. Kok dia mengajarkan saya adalah sehingga saya mengerti amalia semuanya.